Halo Bapak-bapak sekalian, selamat datang di Ngonsep. Terima kasih. Kali ini Bapak-bapak udah hadir di acara kami. Mungkin sebelum kita mulai, kita lebih enak untuk memperkenalkan diri nih. Kita mulai dari Bapak yang baju ungu dulu dengan sirat yang. Oke, Om Swastiastu, selamat siang. Mohon izin, kami dari Dinas Kominfo Kabupaten Badung, saya Pak Kadis Kominfonya. Jadi pada kesempatan ini terima kasih sudah ikut ngobrol bareng. Jadi dengan teman-teman di Kominfo dan teman-teman dari Dinas Pendidikan khususnya, terima kasih terkait dengan kegiatan kita mendukung program PPDB online untuk Kabupaten Badung. Terima kasih. Bapak, izin ya, saya buka masker. Jadi adik-adik sekalian, terima kasih atas waktunya saya diberikan kesempatan untuk ngobrol bareng berkaitan dengan kupas tuntas terkait pelaksanaan PPDB 2021-2022 di Kabupaten Badung. Saya sendiri saat ini adalah sekretaris di Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Kabupaten Badung, yang mana diberikan juga tugas tambahan selaku PLT Kepala Dinas, gitu ya. Jadi saya sangat senang pada kesempatan siang hari ini dapat memberikan informasi pada seluruh warga kita yang barangkali membutuhkan informasi terkait dengan pelaksanaan PPDB tersebut. Berarti kesibukan minggu-minggu ini fokus di PPDB, Pak? Satu sisi kita fokus di situ, tapi karena pekerjaannya cukup banyak harus melayani masyarakat, kita berbagi. Tapi secara prinsip kita siap, kita ready untuk melayani masyarakat. Kalau Pak Kadis Kominfo sibuk napi minggu ini? Iya, Puniki. Jadi untuk kegiatan kita di Kominfo di era COVID ini cukup sibuk sih. Tapi bulan kemarin sampai akhir pekan kemarin kita totalitas membantu kelancaran pelaksanaan vaksinasi di seluruh Badung. Jadi 92%, sudah hampir 92%. Tinggal minggu ini penyisiran saja. Nah setelah ini karena sekarang PPDB online sudah segera dimulai, kita mensupport juga di semua layanan pusat pendidikan yang ada di Badung, yaitu khusus SD sampai SMP, hampir sekitar 300-an itu lokasi yang harus kita support untuk wifi-nya seperti itu, sehingga nanti bisa proses PPDB online bisa berjalan dengan lancar seperti itu. Makasih Pak. Berarti kolaborasi nih, kolaborasi. Ada lagi Pak Kadis Capil ya, sebenarnya karena terhadap penduduk itu. Oh berarti pertigaan itu kan ya. Oh ya sekarang kan Niki Pak, kita kan baru habis kenaikan dan kelulusan. Gimana sih kesiapan Badung terhadap penerimaan siswa baru untuk tahun 2020-2021? Seperti yang tiang baca-baca di koran, di berita online itu kayaknya ada aturan baru terkait PPDB ini kepenapi, Gimana itu Pak? Ya. Baik, terima kasih. Terkait dengan kesiapan kita pelaksanaan PPDB tahun pelajaran 2001-2002 di Kabupaten Badung, secara prinsip pertama kita sudah ready, didukung oleh kawan-kawan dari Kominfo dan kawan-kawan dari Capil. Gitu ya. Nah terkait dengan regulasi yang mempayungi, ya memang setiap tahun pembelajaran itu memang regulasinya selalu diterbitkan oleh Kementerian Pusat. Yang kebetulan tahun ini kita didasarkan atas regulasi berdasarkan Permendikbud nomor 1 tahun 2001 tentang PPDB SD SMP, PAUD SD SMP SMA SMK tahun 2021-2022. Nah ini dasar regulasi pertama. Ini aturan baru Pak ya? Aturannya ya. Berarti belum sama sekali belum pernah diterapkan atau penambahan atau pengurangan? Ada beberapa penambahan. Sesungguhnya aturan ini merupakan sebelumnya adalah Permendikbud 44 tahun 2019 untuk PPDB tahun 2020-2021. Nah sekarang ada beberapa saja yang memang menjadi penambahan daripada Permendikbud tersebut yang sesungguhnya hampir sama, sehingga kita sudah punya gambaran dan bayangan harus melakukan apa, kesiapan apa. Secara prinsip baru selanjutnya kita breakdown, turun melahirkan peraturan Bupati nomor 14 tahun 2021 sekarang sebagai pedoman kita untuk melaksanakan kegiatan. Karena itu berbasis zonasi, kita juga diterbitkan oleh Bapak Bupati
dengan surat keputusan Bupati nomor 3512/47/HK/2021 tentang penetapan zona-zona baik SD, SMP di Kabupaten Badung. Ini dasar regulasi yang kita pakai dasar untuk melaksanakan tugas-tugas pelaksanaan PB sekarang. Kemudian di samping aturan itu, ya kami juga harus menerbitkan juklak juknis baik di SD maupun SMP, sehingga ada kawan-kawan sebagai dasar di panitia untuk melaksanakan proses itu. Di samping sebagai pedoman daripada masyarakat, jangan sampai bingung. Jadi kalau tanpa arah, tanpa ada kesiap itu, jadi masyarakat bisa bingung. Kira-kira tantangan terbesar itu apa sih Pak setiap PPDB ini Pak? Kalau sekarang sih sesungguhnya, misalnya gini Pak, apakah kita semua di tahun ini sudah kita bawa ke aplikasi atau masih ada join dengan seperti konvensional itu Pak? Sementara memang ada konvensional dalam arti begini, kalau ada mereka memang yang masalah-masalah, baru kita bantu dari segi itu. Kalau tidak, semua kita pure berdasarkan apa yang sudah dibikinkan oleh teman-teman di Kominfo terhadap aplikasi ini. Nah, apa permasalahannya? Sesungguhnya kalau saya lihat secara beruntun dari tahun ke tahun, itu secara teknis nggak masalah sesungguhnya, nggak masalah. Soal sistem bagus, ya, kesiapan wifi-nya juga sudah ready di setiap sekolah. Hanya saja itu memang kita masih melihat komitmen masyarakat belum sesuai dengan apa yang kebutuhannya sesuai dengan keinginannya. Itu saja. Yang lain-lain, contoh, kalau zonasinya sudah kita tetapkan oleh pemerintah daerah, misalnya di satu sekolah A, tetapi kadang-kadang orang tuanya memaksakan untuk masuk di sekolah B. Ya itu biasa masalah. Ini yang masih menjadi masalah sampai saat ini. Oleh karena itu, saya berharap itu, ayo semua masyarakat, yuk belajar, yuk baca. Nah kemudian yuk kita laksanakan berdasarkan itu, sehingga harapan kita berpikir dalam merancang, melaksanakan, sehingga hal-hal yang lain kita konsen kepada peningkatan mutu kan gitu. Kalau hanya berpikir berputar kepada saya harus dapat sekolah di sini, saya ini sesuai keinginan. Biasanya seperti itu Pak di lapangan kan? Iya kan. Padahal kami sudah menyiapkan strategi jalur-jalur. Kalau memang ingin di satu tempat yang dianggap baik oleh mereka sendiri, kan ada jalur prestasi. Kalau tidak, jangan sampai hak masyarakat hilang. Kita sudah siapkan. Termasuk sekolah-sekolah swasta kan gitu. Ini kita sudah siapkan secara berarti dari aturan yang lama dengan yang baru sekarang ini paling signifikan perbedaan ini apa Pak? Apa penambahannya kira-kira yang Pak bilang tadi kan ada penambahan sedikit kira-kira? Ada ya? Tidak banyak, itu soal dari dalam jalur saja. Ya, dalam penentuan jalur penerimaan saja ya. Yang lain semua sama. Seperti apa? Kalau di Permendikbud 44 tahun 2019 tentang PPDB di 2020-2021 itu anak-anak yang termasuk disabilitas itu masuk ke zonasi. Zonasi. Sekarang bedanya kemana? Sekarang masuk di afirmasi. Afirmasi. Kan terdiri dari dengan yang tidak mampu juga itu yang maksudnya. Sekarang sudah disiapkan di afirmasi. Itu bedanya. Berarti otomatis sekolah juga seandainya kita ketemu yang afirmasi misalnya kebutuhan khusus seperti tunanetra. Gimana kira-kira sekolah itu akan mengatur kebutuhan gurunya terhadap hak pendidikan anak itu Pak? Otomatis gini. Cara mereka kan beda Pak, cara penyampaian kita pasti beda. Betul. Tetapi sesuai dengan amanat peraturan atau regulasi yang mengatur, memang setiap siswa berhak mendapatkan layanan oleh pemerintah. Pendidikan yang layak. Kemudian sesungguhnya kita sudah siapkan di setiap kecamatan baik SD maupun SMP satu-satu itu wajib menyelenggarakan satuan pendidikan inklusif. Wajib, kita sudah siapkan itu. Tapi semasa dalam kondisi fisiknya memungkinkan, setiap sekolah itu wajib menerima. Wajib. Nah terkait bagaimana proses ke depan, kita juga sudah siapkan sharingkan antara penyelenggara eksklusif, sekolah inklusif. Jadi kita juga beberapa kali akan pertemukan baik kepala sekolah untuk mengantisipasi hal-hal yang memang kategori abnormal di situ. Kita sudah. Berarti kita siap lah. Secara prinsip kita siap. Tapi kalau memang mereka
disabilitasnya di bawah 80%. Ya. Oh, ada persentase perbedaan gitu ya? Karena kan ada tingkatnya DIVIL yang begitu itu. Ya memang kita harus khususkan ya. Berarti ada sekolah khususnya ya, di SLB dan sebagainya gitu ya. Berarti kalau misalnya kembali lagi kita ke Juknis itu Pak, berarti kalau Juknis berubah otomatis isi dari aplikasi itu berubah Pak ya? Ya, kurang lebih ya seperti itu ya. Iya, karena kan harus disesuaikan. Jangan sampai maksud kita A, lahirnya B. Gitu berarti kan sinkronisasi ini terus terjadi antara pendidikan dan Dinas Kominfo. Iya, kita sudah minta bantuan kepada Pak Kadis bersama Pak Kabid seluruh jajaran Kominfo. Jadi kita sudah tulis dalam Juknis. Apa sih kebutuhan kita? Kayak apa sih rumah-rumahnya? Nah, tinggal diproses sama Pak Kadis Kominfo secara teknis. Kalau saya angkat tangan, nah itu. Tetapi penyusun Juknis kami yang punya tugas gitu ya. Oke, kalau dari Dinas Kominfo Pak, bagaimana sih kesiapan Kabupaten Badung Pak untuk menghadapi PPDB 2021 ini? Karena informasi yang saya tahu istilahnya kolaborasi dari Dinas Pendidikan dengan Kominfo ini kan sudah terjadi kurang lebih 3 tahun terakhir ini. Jadi kan setidaknya sudah ada pengaruh. Kira-kira gimana sih kesiapan untuk tahun ini Pak? Terima kasih. Jadi karena bagaimanapun pendidik ini adalah hak yang prinsip untuk warga masyarakat kita secara umum ya. Jadi kami tentunya menjadikan program PPDB online ini adalah salah satu program utama kami dalam tahun ini untuk kesuksesan daripada kegiatan itu, apalagi di tengah sisi COVID seperti sekarang ini, karena bagaimanapun proses belajar mengajar harus tetap terjadi kan seperti itu. Nah, terkait dengan kesiapan PPDB online tahun ini, memang ini adalah tahun ketiga ya Pak ya, 2019, 2020 dan 2021. Nah, berdasarkan pengalaman kita, berdasarkan review yang sudah sering kita lakukan, bahwasanya kolaborasi kami dengan Dinas Pendidikan itu cukup baik. Jadi secara formal maupun informal kita sudah sering ketemu. Kemudian kemarin berdasarkan juga hasil evaluasi dari Ombudsman ya yang juga kita diikutkan, sehingga kita bisa katakanlah menyempurnakan dari tahun ke tahun apa yang harus mesti kita kerjakan tahun ini. Nah, untuk tahun ini kami Kominfo berdasarkan koordinasi dan katakanlah pengalaman itu sudah mempersiapkan pertama dukungan aplikasi. Jadi dukungan aplikasi ini poin dasarnya ada 3, yaitu bagaimana dalam aplikasi ini memuat tentang mekanisme pendaftaran, yang kedua bagaimana tentang verifikasinya, dan ketiga adalah bagaimana pengumuman kelulusannya. Tentunya payung hukum dari aplikasi ini adalah Juknis seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis Pendidikan tadi. Itulah payung hukum kami, bagaimana kami menerjemahkan itu dalam sebuah aplikasi. Baik nanti dalam aplikasi itu akan menyangkut zonasinya, kemudian persentase, katakanlah prestasinya, jalur-jalurnya, ada kebencanaannya, ada apimasi dan sebagainya, itu semua akan dibedah di situ. Kita sering diskusi, kita dalam rancang bangun aplikasi ini mungkin diskusi teknisnya akan lebih intens dengan unsur-unsur teknis terkait dengan Dinas Pendidikan tentunya. Terus yang kedua, kami juga menyiapkan katakanlah server yang memadai. Pengalaman tahun lalu, pengalaman tahun-tahun sebelumnya akhirnya memberi kami pelajaran bagaimana kami memilah ini menjadi 2. Pertama, kami berikan tenggang waktu sebulan sebelumnya untuk katakanlah calon-calon peserta didik itu menyiapkan akun. Itu yang pertama. Yang kedua, mengupload daripada berkas-berkas kelengkapannya. Berarti proses pendaftaran itu ya sudah kita majukan lebih dulu, sehingga nanti pada saat pendaftaran tidak terjadi transaksi atau traffic yang padat di server kita. Ini yang sebenarnya mau saya tanya Pak sebenarnya Pak. Karena sebelum itu kan ada istilah orang tua tuh nginput dari pagi Pak. Ada yang nginep nginep udah malam itu udah seperti itu. Jadi kalau sekarang ini gimana Pak? Karena mungkin melihat seperti Pak Kadis bilang tadi, kita sudah memanjangkan proses dari pendaftaran itu sendiri. Berarti itu tidak akan berpengaruh nanti ya? Jadi harapan kita dengan pengalaman itu, pertama gimana caranya supaya pada saat pendaftaran traffic tidak perlu penuh, tidak tersedia. Makanya kita majukanlah proses yang mana untuk uploadnya, pendaftarnya, membuat akunnya itu kita dulukan dulu sebulan, kita kasih tengah waktu. Terus yang kedua, dari segi proses Juknis memang sekarang itu ranking pendaftaran tidak berpengaruh Pak ya. Jadi kalau kemarin kan memang ranking itu juga menentukan pendaftaran, di samping mungkin indikator yang lain mungkin ya. Tapi sekarang tidak. Jadi urutan-urutan persentase sudah jelas diatur oleh Juknis sekarang ini. Jadi pendaftarnya tidak akan tergantung siapa duluan siapa belakangan, tidak. Yang penting bobot nilainya dan sebagainya itu mungkin menjadi indikator. Itu mungkin beberapa hal yang katakanlah menjadi penyempurnaan kita
Sehingga nanti mudah-mudahan proses PPDB online di tahun ini yang sudah dimulai tanggal 17 kemarin itu berjalan dengan lancar seperti itu, Gung. Ya. Mudah-mudahan. Oh ya, kita kembali lagi ke PPDB, Pak. Tahun ini kan ada istilahnya PPDB itu ada jalur reguler, Pak. Ya kan, terdiri dari sonasi, afirmasi, dan kebencanaan. Ada juga jalur prestasi, ada perpindahan orang tua. Kalau nggak salah juga di sana jalur prestasi itu terbagi dua, Pak. Kira-kira itu perbedaannya apa sih, Pak? Yang paling ini? Anggaplah sekarang kita jalur yang kalau reguler kan udah biasa, Pak. Ya kan, kalau di sonasi ada perubahan nggak, Pak? Gini, terkait dengan apa itu jalur sonasi, apa itu jalur pindah tugas orang tua, apa jalur afirmasi dan jalur prestasi kan gitu. Itu perbedaannya gini. Secara umum lah. Kalau di sonasi itu memang sesuai dengan zona yang ditetapkan oleh pemerintah. Ya. Itu memang diprioritaskan anak-anak Badung dan di satu zona. Di satu zona, Pak. Ya, mereka tidak beradu yang lain-lain, hanya berdasarkan kedekatan dengan sekolah dan kalau itu ada masalah baru terkait dengan usia. Iya, yang paling tua Di biasanya. sana pokoknya siapa yang paling dekat dengan sekolah itulah haknya yang pertama. Jadi kalau mendaftar ya bisa saja sekarang ranking 1 kalau pertama mendaftar, kemudian kedua turun sampai sesuatu yang kita butuhkan. Tergantung sesuai dengan kedekatan. Yang kita butuhkan. Kalau afirmasi berarti yang tadi, Pak ya. Nah, kalau itu terkait Salah dengan satunya. afirmasi, itu adalah basis data yang dibutuhkan adalah anak-anak yang memang kategori kurang mampu secara ekonomi, penerima yang bantuan dibuktikan ya. dengan mereka masuk kategori golongan apakah KIP, KIP KPS dan KKH gitu dan seterusnya. Dan itu terbukti mereka masuk kategori itu. Nah, kemudian yang lagi satu ada dua di situ. Yang satu adalah orang kurang mampu, yang satu sisi adalah mereka yang kita sebut tadi disabilitas. Ya, kita sudah di sana, kita masukkan kalau tidak salah 15%. 15%. Kita persentasekan. 15% dari kuota yang diambil per sekolah. Itu dari kota itu. Itu pun kita susun kota-kota itu sesuai dengan acuan dari Kemendikbud. Di samping itu berdasarkan pengalaman kita tahun sebelumnya. Dan daya tampung sekolah tentunya. Tentunya dari daya tampung kan gitu. Kemudian ada kebencanaan. Jalurnya adalah lagi satu sonasi, kebencanaan, afirmasi, kemudian ada prestasi. Kebencanaan itu masuk di afirmasi. Sonasi. Oh, sonasi, Pak ya. Sonasi. Tapi karena ini bencana kan syukur janganlah sampai terjadi ada itu. Sementara belum sih. Itu kan. Tapi dalam artian baru bagaimana penentuan kebencanaan? Nah, kalau dia kebencanaan kan ada status mereka kena bencana, ada SK itu kan. Itu dasarnya. Tapi astungkara lah, jangan sampai terjadilah sampai batas. Dan seterusnya harapan kita tidak terjadi. Berarti ke sonasi, Pak ya. Ya, masuk ke sonasi dia. Itu bedanya juga salah satu dari permen yang lalu dengan sekarang. Sekarang masuk ke sonasi dia. Itu ke bencanaan. Kemudian terakhir kan prestasi kan. Prestasi. Nah, prestasi ini kita juga harus mengakomodir keinginan anak-anak yang mungkin memiliki kemampuan lebih untuk loncat pagar. Istilah saya loncat pagar yaitu loncat sonasinya. Boleh. Bypass bisa, Pak. Boleh. Nah, cuman kita sediakan hanya 5% yang terbagi menjadi 2. Yang salah satunya juga sekarang terakomodir di Permendikbud 21 itu adalah tentang nilai raport 5 semester. Mundur dari kelas 4 berarti, Pak ya. Kalau misalnya di SMP, Pak ya. Semester genap lanjut sampai kelas terakhirnya. Berarti dari prestasi itu istilahnya kita bisa loncat sonasi, Pak ya. Bisa. Ya, itu cuman masih semuanya adalah masih dalam satu anak-anak satu Kabupaten Badung. Kecuali pindah tugas. Pindah tugas. Baru orang misalnya luar Bali atau luar kabupaten pindah tugas di Badung kan kita hargai di sini. Kita berikan kesempatan di sonasinya itu. Karena minat untuk prestasi itu biasanya banyak, Pak. Ini yang sering tanda kutip kita bisa katakan mereka itu anaknya itu pada waktu SD maupun SMP misalnya seperti itu mereka berprestasi di porseni, di olahraga itu kan. Gini, yang di penentuan persentase itu kita gimana? akomodir prestasi ini kan berdasarkan kejadian juga saat ini. Setelah 3 tahun ke belakang kita 3 tahun terakhir, Pak ya. Sampai paling lambat 6 bulan ini. 6 bulan. Kita lihat perkembangannya, nampaknya hasil kajian tim kami Pak Kabid bersama teman-teman itu PLT Kabidnya itu membedah cukup 5%, 3% adalah nilai raport, 2%-nya adalah nilai piagam.
Nah ini yang nilai raport inilah yang baru dilaksanakan 2021. ini. Berarti ini yang baru dulu cukup hanya penghargaan piagam. Daripada akademis maupun non akademis. Ini perbedaan. Yang raport itu yang baru berarti untuk Juknis yang baru Pak. Itulah yang menjadi perbedaan mereka, termasuk nanti dalam kebutuhannya kan sesuai dengan perbedaan. Misalnya kalau mereka pendaftar melalui perpindahan orang tua kan gitu. Ya tentu mereka ada surat dari orang tuanya. Boleh kakaknya dalam Badung maupun luar Badung. Nah itu yang kekhususannya satu. Langsung kedua biasanya Pak, permasalahan itu timbul karena domisili Pak. Domisili hanya berlaku satu aja untuk itu saja, dan kebencanaan itu ya itu saja berlaku, yang lain tidak dibutuhkan. Jangan sampai, harapan saya masyarakat jangan bingung sekarang. Itu Pak, domisili ke sana kemari bahkan tidak dibutuhkan. Iya seperti itu Pak. Termasuk kita di Bandung nggak butuh pindah rayon. Nggak usah Pak. Berarti sudah sesuai zona-zona itu. Iya, termasuk anak-anak Badung yang sekolah di luar Badung, pulang kampung istilahnya. Ya silakan, welcome, kita bantu ngeliknya di dinas. Di dinas. Itu satu ya, itu ngeliknya dinas. Yang lain sudah mereka bisa upload data sendiri-sendiri. Nah kita juga suruh bantu sekolah dan seterusnya. Sudah nampaknya astung kare ya Pak Kadis, sudah berjalan dengan baik. Kalau toh ada 1-2 yang begitu, ya harus kita layani. Benar gitu ya, jangan sampai hak-hak masyarakat itu tidak terlayani dengan baik, gitu ya. Ini berarti kan secara overall ini sudah sip sekali Pak ya, kesiapan kita udah luar biasa Pak ya. Ini kalau dilihat dari fisik, saya dengan Pak Kades, dengan tim saya, Pak PLTKB itu dengan tim-tim di Kominfo sebenarnya sih sudah ready, tapi saya tidak berani mendahului kehendak Tuhan. Sebab ini menggunakan alat juga bikinan kita juga tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi dari segi saya bekerja sama dengan Kominfo sih ready. Sudah ready, sudah luar biasa. Tinggal jalan aja. Ini sih sebenarnya yang bikin saya penasaran Pak, karena kita kan bagaimanapun juga kita tidak bisa terlepas dari pandemi ini sekarang Pak. Ya kan, otomatis bagaimanapun juga anak-anak didik ini adalah tanggung jawab kita kan, terutama yang SMP dan SD ini Pak ya, untuk di kabupaten. Nah sekarang ini secara sekolah negeri ini sudah luar biasa. Bagaimana dengan sekolah swasta Pak? Ini yang bikin saya penasaran Pak, karena selama ini yang kita bahas PPDB orang tua PPDB, sedangkan swastanya itu sendiri bagaimana Pak? Apakah masih dia pakai konvensional? Karena kita kan pandemi Pak. Kalau sampai orang tuanya anggaplah berkerumun datang, itu kan tidak bagus juga buat gini Pak. Kira-kira ada gini enggak, inovasi enggak dari Dinas Pendidikan Pak terkait gini. Kita setiap melangkah ada regulasi yang mengatur. Ini konsepnya ya, ini harus dipegang. Kalau terkait dengan PPDB sekarang, memang kita atur khusus pada sekolah negeri. Terkait dengan apa yang kita akan lakukan untuk sekolah swasta, kita mengacu pada regulasi tetap kepada Permendikbud, di mana terkait dengan aturan PPDB ini, jalur-jalur ini dikecualikan, itu bunyinya. Ada sekolah kekhususan agama, ada inklusi, sekolah inklusif, kemudian juga termasuk sekolah yang dikelola oleh masyarakat. Tetapi pada endingnya nanti terakhir pengumuman pelaksanaan proses penyelenggaraan lanjut itu tetap acuan kita kepada kita. Tapi sekarang kita berikan mereka untuk berinovasi. Tapi kita sudah pandu, kita sudah impukan, silakan bagi sekolah-sekolah yang mampu ikuti kita, boleh mendahului menerima siswa baru. Tapi terakhirnya sama-sama. Finishnya sama-sama. Startnya boleh. Karena kalau kita atur mereka, kasihan. Apalagi di musim pandemi ini, nampaknya masyarakat itu dominannya mencari lari ke negeri. Makanya saya wanti-wanti juga pesan sama teman-teman di sekolah yang kelola masyarakat, ayo berinovasi. Ayo bangkit, ayo semangat. Agar sekolah itu lebih dilirik lagi Pak ya. Supaya silakan promosikan diri Anda sebanyak-banyaknya. Kalau tidak dikenal, ya repot. Apalagi sekarang kan orang cari yang gratis lah, gitu ya kan gitu sepertinya. Oleh karena itu, ini yang sudah kita informasikan pada kawan-kawan. Silahkan berinovasi, silahkan start lebih awal, finishnya kita sama-sama. Berarti mereka boleh start lebih awal, langsung mereka boleh berinovasi. Anggaplah mengakomodir program PPDB ini pun boleh kan, bikin aplikasi serupa biar orang tua itu bisa berarti Pak ya. Berarti terkait dengan kondisi COVID, kita tetap imbau. Karena sampai sekarang belum ada
kita menginformasikan atau perintah dari pimpinan, ya, karena untuk PTM kan memang nanti atas seizin atau dibuka oleh pemerintah daerah. Tentu dalam ini adalah Ketua Satgas Covid Kabupaten, Ex-officio Bapak Bupati kan gitu. Sampai sekarang masih menjadikan kajian terhadap perkembangan Covid. Kalau secara prinsip kita oke itu. Cuman prinsipnya ini kita tidak berani gini ya. Oleh karena itu, teman-teman saya himbau, kalau tuh ada anak-anak yang mendaftar secara luring datang, tetap dijaga jarak, pakai prokes yang benar, lakukan sesuai dengan apa yang sudah kita instruksikan. Jangan sampai ada bergerombol dan sebagainya, karena kita juga tidak tahu kapan Covid ini berakhir dengan benar, dengan selesai dengan tidak ada gejala-gejala lah lagi. Itu secara prinsip kita dengan swasta sudah koordinasikan. Ya, kita juga berdoa agar masyarakat juga tidak harus memilih negeri, ya, tapi karena kita dirikan swasta itu untuk bersama-sama bagaimana memberikan akses dan layanan pendidik di Kabupaten Badung, jangan sampai ada masyarakat yang tidak kebagian pendidikan, gitu ya. Betul Pak ya. Oke. Kembali lagi ke PPDB ini Pak. Sekarang kan PPDB ini kayak nggak pakai nilai UN Pak. Nggak pakai ya. Ya, berarti betul, itu gimana? Berarti ada aturan baru? Karena kan sebelumnya ada aturan yang menggunakan nilai UN itu Pak. Gimana kira-kira? Terkait dengan nilai UN, memang sebagaimana mungkin ada beberapa bagian kekhawatiran masyarakat, maklum saja, wajar saja, mungkin berpikir kalau tidak ada UN bagaimana mutu pendidikan, alat ukur pendidikan itu mutunya pasti salah satunya dulu ujian nasional. Tetapi atas kajian kebijakan pemerintah termasuk mulai dengan Pak Nadiem Makarim, Pak Menteri, yaitu melahirkan Permendikbud 43 tahun 2019 tentang persiapan Merdeka Belajar, itu UN sudah mulai ditiadakan, kemudian diperdalam lagi dengan surat edaran nomor 04 tahun 2020 tentang Merdeka Belajar. Di dalam pelaksanaan pandemi itu, di situ secara jelas UN sudah ditiadakan. Kemudian lahir lagi surat edaran nomor 1 tahun 2021 tentang peniadaan ujian nasional, ujian sekolah, baik di tingkat SD, SMP maupun SMA SMK. Yang mana pada poin 3C itu disebutkan bahwa untuk menentukan kelulusan itu adalah berdasarkan beberapa poin, salah satunya melalui pelaksanaan ujian satuan pendidikan. Ini garis bawah yang saya harus garis bawahi. Berarti ada ujian khususnya Pak ya? Jadi tidak ada ujian lagi, ujian nasional lagi, tetapi penentuan kelulusan seorang siswa itu ditentukan oleh salah satunya adalah ujian satuan pendidikan. Satuan pendidikan. Ya, ujian sekolah lah. Ujian sekolah dari sekolah yang menentukan mana. Di masa pandemi boleh dia dulu dengan piagam penghargaannya masuk juga, kemudian termasuk portofolio boleh tugas-tugas yang diberikan. Tapi salah satunya poin C-nya itu adalah berdasarkan ujian yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Itu secara otomatis termasuk diperkuat oleh PP 57 tahun 2001 tentang Standar Nasional Pendidikan SNP, yang mana sebagai pengganti PP 13, pengganti 13, dan yang terakhir adalah 57, di mana poin 18-nya menyebutkan bahwa untuk penentuan kelulusan pendidikan ditentukan oleh ujian tingkat satuan pendidikan. Jelas sudah. Jadi tidak perlu lagi diragukan bahwa bagaimana mutu dan sebagainya. Alat ukurnya sudah dipercayakan kepada guru. Terkait dengan jalur zonasi ya, kembali lagi ke jalur zonasi ini Pak. Kembali tadi itu kan kita zonasi ini udah kita tentukan. Ya, betul. Langsung Pak sudah ada solusi juga, ada keinginan orang tua juga yang pengen anaknya ke sekolah favorit, ya kan. PPDB ini kan sebenarnya kita buat ini biar tidak ada diskriminatif Pak. Betul. Bagaimana sekarang dinas pendidikan itu mengatur, jadi memeratakan sudut pandang sekolah-sekolah ini menjadi sekolah favorit semua Pak. Ya, gitu. Iya kan, karena orang tua kan keinginannya seperti itu, nggak mau sekolah di sini, di sana favorit, tapi terganjal oleh ini kan. Jadi kan efek dia, anak juga gitu, saya pengen sekolah sana, mungkin olahraganya bagus di sana, tiba-tiba sekolahnya di sini bagus nih, gurunya gini, efek keinginan belajar dia kan berpengaruh juga Pak. Gimana sih dinas bisa mengatur ini Pak? Jadi biar balance lah. Oke.
Jadi menurut saya kuncinya tidak ada sekolah yang menyebabkan seorang itu sukses. Ingat ini, tidak ada. Yang menyebabkan seseorang itu sukses ke depan adalah tergantung motivasi diri untuk belajar, tergantung dukungan orang tua, ya memang ada unsur lingkungan. Ya. Nah, kedua, sebagaimana Pak Bupati sejak beliau menjabat, beliau telah melonsing satu program di mana tidak ada sekolah hanya satu di Badung yang unggul, tetapi semuanya sekolah rata. unggul. Kenapa? Fasilitas yang diberikan sama, kualifikasi pendidiknya sama, diharapkan proses. Oleh karena itu kita berharap semua masyarakat bisa mendampingi setiap satuan pendidikan, tidak boleh cuek. Ya. Dampingi anak-anak, dampingi satuan pendidikan, apa kebutuhannya, Ya. bagaimana proses, sama-sama waskat lah, Ya. pengawasan Pengawasan melekat melekat. lah, sehingga betul-betul semua hak anak itu maju. Kalau hanya berpikir satu sekolah yang Iya. maju, ke depan terus begitu-begitu, anak-anak yang lain terlantar. Iya. Kan tidak benar. Tugas kita adalah Mencerdaskan kehidupan bangsa. mencerdaskan, memberikan hak kepada anak untuk mendapatkan layanan kualitas pendidikan yang betul-betul untuk meningkatkan kualitas. Ini benar-benar padat Pak ya. Ini ya harus Saya tidak mau bisa. ini padatnya PPDB ini mau saya bawa lagi ke Pak Kadis Kominfo nih. Ya, silakan, Kira-kira persiapan bener karena dilihat penjelasan dari Pak dari Pak Dinas Pendidikan ini lumayan padat. Nah, kita kembali kan karena PPDB ini kan menggunakan aplikasi, Pak. Kira-kira persiapan dari Dinas Kominfo itu terhadap mulai nol lah bilang untuk menyambut PPDB 2020-2021 itu berapa bulan kira-kira Pak? Ya mungkin teman-teman kami di bidang EGOP dan khususnya programmer itu sudah di awal tahun ini ya sudah mulai melaksanakan diskusi-diskusi, koordinasi dan sebagainya. Termasuk di samping tadi saya sudah jelaskan kita menyiapkan softwarenya, hardwarenya dan brandwarenya. Kita sudah melakukan transfer, artinya pelatihan kepada para admin kita, operator kita yang ada di seluruh SD se-Kabupaten Badung. Itu tugasnya adalah satu, akan melakukan sosialisasi tahapan proses PDB ini kepada seluruh orang tua calon peserta didik. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana mereka memfasilitasi. Nah, memfasilitasi pendaftaran, melakukan verifikasi dan sebagainya. Nah, itulah tugas-tugas daripada admin dan operator kita yang ada di masing-masing SD. Kemudian kita juga menyiapkan tim admin di Dinas Pendidikan sendiri. Jadi secara berjenjang kita lakukan itu sehingga masyarakat betul-betul akan merasa terdampingi, terfasilitasi dan katakanlah mendapatkan kemudahan gitu loh. Kemudian kita juga menyiapkan beberapa katakanlah media-media online, media pengumuman baik itu sifatnya di web dan sebagainya, media sosial juga, termasuk kita menyiapkan katakanlah kira-kira apa permasalahan, jadi pendampingan secara konsultansi lah seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sering jadi pertanyaan mereka kita munculkan di dalam FAQ namanya. Jadi seperti itu sehingga nanti pengguna media sosial pun bisa bertanya, bisa menjawab keingintahuannya terhadap proses ini. Seperti itu mungkin yang kita lakukan. Berarti ini nyambung Pak ya, istilahnya dengan istilahnya fiber optik yang sudah kita tarik sekarang. Ya ini saya tertarik sekali karena lumayan panjang. Kira-kira panjangnya itu berapa Pak untuk internet kita Kabupaten Badung itu Pak? Jadi kita sesuai dengan program katakanlah Smart City-nya Pak Bupati demikian ya, yang mana ini merupakan salah satu penjabaran daripada visi misi beliau, kemudian katakanlah program beliau yang sudah beliau canangkan. Jadi kita untuk Kominfo infrastruktur jaringan yang ada itu tergelar di 987 titik. Itu jadi yang utama adalah pusat-pusat layanan pendidikan yang sebenarnya saya sampaikan tadi di seluruh SD itu ada sekitar 249 sekian SD, SMP juga ada. Kemudian di seluruh layanan kesehatan ada di Pustu, ada di pusat puskesmas, kemudian di seluruh layanan pusat pemerintahan mulai dari Balai Banjar, kantor desa sampai kantor camat, kemudian di seluruh objek-objek wisata kita juga punya, kemudian kita juga punya di seluruh pusat-pusat perekonomian, pasar-pasar kita juga sambungkan, sehingga dalam kaitan dengan pelayanan dasar untuk masyarakat Badung khususnya pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik itu menjadi
prioritas kita di Berarti Kominfo. diprioritaskan dalam proses PPDB ini Pak ya? Istilahnya dari rumah pun mereka Nggih, udah bisa siap nggih. kan, dari handphone Siap, udah siap untuk nggih. input, untuk melakukan pendaftaran dan Termasuk sebagainya. di daerah ujung-ujung terluar Badung pun, Ya. seperti di Belok Sidan, Penikit dan sebagainya. Bahkan WiFi kita bisa sambungkan sampai ke rumah-rumah warga dan sebagainya berdasarkan tentunya swadaya mereka. Karena bagaimanapun kita tidak boleh ada daerah kita yang memang mengalami blank spot seperti itu, tidak boleh seperti itu. Mungkin itu harapan kami. Oke, jadi proses PPDB dengan sonasi Pak, ini mungkin akan timbul ya suatu pertanyaan yang unik lah sedikit Pak ya. Kita ini kan menganut istilahnya mayoritas itu agama Hindu Pak. Ya, kalau kita bandingkan dengan sistem sonasi, anggap saja seperti orang melis Pak. Kalau mulai satu sekolah libur berarti Pak kan itu yang sering timbul masyarakat gitu Pak. Itu alasan anggapnya seperti gini Pak. Anak saya nak dikasih sekolah sana dia harus kumpul di satu sekolah. Misalnya ada dalan di Banjar di desa, jangan libur seperti gitulah Pak misalnya Pak. Gimana kira-kira Pak? Gimana kira-kira? Gini. Kita bersama jajaran kementerian, dinas pendidikan provinsi, kabupaten itu pertama dari pemerintah dulu. Iya Pak. Termasuk nanti sambungannya sampai ke sekolah. Iya. Sudah merancang terhadap hari-hari efektif dan tidak. Ini secara global dulu. Semua agama terakomodir, semua kepentingan terakomodir di dalam hari Seperti efektif. kalender akademis itu Ya, ya. nanti lahirnya dalam bentuk kalender pendidikan. pendidikan, Itu ya. dulu. Ya. Yang dari provinsi lahir ke kabupaten kita juga breakdown. Kemudian kita berikan juga kepada sekolah untuk membreakdown di dalam review kurikulum, akan tercantum itu. Jadi mereka menghitung hari-hari sesuai dengan kejadian di wilayah. Nah, kita kan sudah tahu mereka akan menghitung. Kalau teman-teman di Kristen kadang-kadang dia menghitung sekolahnya. Sama sekolah-sekolah agama juga sering kita panggil, gimana gininya kok libur menduluan gitu misalnya. Oh, saya sudah hitung Pak, di kurikulum ini sudah dihitung, waktu ini dibawa ke sini, yang ini liburnya. Sama kita di agama-agama apapun sudah diakomodir oleh sekolah yang disebut dengan MBS, manajemen berbasis sekolah. Jadi teman-teman masyarakat nggak usah berpikir lah dasar keluar. Kalau Berarti saya bersekolah dari agama Hindu, Ya, itu. nanti banyak hari-hari liburnya gimana mutu Berarti anak-anak. jam pelajaran anak-anak itu sudah distandarkan Pak ya? Sudah Seluruh- distandarkan, sudah ada- sudah dihitung dengan Sudah detail dihitung, ya? itu, dengan teliti itu berapa liburnya, berapa dibawa kemana, di mana dipadatkan, di mana dilonggarkan, sudah dihitung. Nggak usah khawatir lah soal itu. Kita sudah boleh katakan profesional lah. Teman-teman kita di sekolah sudah tahu gitu. Oke. Tapi wajar saja. Wajar, Pak. Kalau masyarakat kan Pertanyaan itu muncul wajar iya, Pak. wajar itu Wajar. manusiawi. Wajar. Kenapa? Jangan-jangan bersekolah di situ anak saya banyak yang Libur semua. libur semua. Di mana dia nanti pembelajarannya kurangnya jauh kan gitu. Wajar itu, tapi mohon maaf kita sudah lakukan kajian dengan optimal dan Tapi kita benar serahkan. Pak, ini titipan ya, banyak titipan kayak ini ada juga saya dikasih titipan mau bikin podcast nih sama dinas pendidikan ini. Coba titip dong, kenapa sih jalur prestasi itu cuma 5%? Di mana 5% itu juga terbagi dua. Ya Pak ya. Kalau tidak salah tadi dalam saya penjelasannya dari 4 jalur dari itu awal. saya ada sampaikan, Iya. kita mengkaji Mengkaji Pak ya. apa yang bisa kita lakukan sehari ini, pengalaman kita tahun kemarin. Kita pakai runutan, jangan sampai naruh persentasenya terlalu tinggi tapi kosong, nanti kan kasihan juga. Iya, karena ada istilah gini Pak, orang itu tidak ada orang bodoh Pak, tapi karena dia belum ketemu dengan pelajaran yang pas saja sebenarnya. Salah satunya kan jalur prestasi ini Pak, di akademis mungkin dia agak endoan, mungkin di prestasi gitu loh Pak. Ya. Berarti ini 5% itu sebenarnya hasil dari Kajian kita. Kajian kita. Di sana sudah ada maksimal, minimal, kan gitu. Iya. Kita berikan itu tahun lalu pun tidak terpenuhi, sehingga sisa kotak ini kita alihkan kepada zonasi. Iya. Semua nanti itu makanya saya melalui pertama kita lakukan adalah penerimaan siswa baru ini melalui jalur pindah tugas orang tua. Iya. Clear hari ini saya umumkan yang sudah saya terima. Sebentar lagi barangkali Pak Kabid akan mengumumkan ke web juga. Kemudian setelah itu kita lakukan baru afirmasi. Kalau sisa siswa kota ini kita bisa butuh 15% seperti afirmasi itu, hanya 10% terserap, sisanya kita bawa turun ke zonasi sehingga semakin luas. Oh, bisa disubsidi seperti itu. Ya, diturunkan. Diturunkan jadinya. Demikian pula prestasi. Kita misalnya target tiap sekolah
3% untuk rapor, 3% untuk piagam. Ini juga tidak terpenuhi, kita bawa kotanya ke sonasi. Ya. Itu Berarti proses ini kan terbagi misalnya gini apa sonasi dulu, habis itu prestasi, habis itu apa samaan nih Pak pendaftarannya? Enggak. Sudah saya sampaikan tadi bahwa mulai tanggal 21 kemarin sampai hari ini verifikasi langsung. Kemudian hari ini kita umumkan tentang pindah tugas. Ya. Hari ini Itu untuk baru mulai. Hari ini. Dan jadwal seterusnya itu afirmasi. Ya. Sampai nanti terakhir baru sonasi. Ya. Sonasi pada tanggal terakhir nanti kalau untuk SMP hanya tanggal 7 dan 9 pendaftar kembali clear sudah. Ya. Kita Langsung, sudah runut itu. Gimana? Sehingga tidak ada hak anak hilang, tidak dapat di sini masuk ke sonasi, tidak dapat di sini masuk ke sonasi. Nah, ini dah yang mau saya pertanyakan Pak, terkait apabila kalau ada kesalahan saat pendaftaran. Ya kan proses ini kan terus berjalan Pak. Anggap di sonasi salah dia daftar, apa akan ada tempat khusus lagi, waktu khusus lagi untuk dia untuk sebenarnya begitu ada masalah dia bisa mengajukan melalui email kita, email kesiswaan badungkap.go.id. Itu di kesiswaannya menerima keluhan dan sebagainya. Ada juga kita siapkan pengaduan PPDB. Itu melalui disdikpora.badungkap.go.id. Ini terkait dengan pengaduan-pengaduan sehingga cepat kita bisa bantu. Berarti ada tempat untuk pengaduan memang Pak. Nah, itu untuk pengaduan. Tetapi kalau prosesnya PPDB ini sudah disiapkan oleh Pak Kadis Kominfo itu melalui ppdb.badungkap.go.id. Itu proses. Itu proses anunya. Kalau pengaduan, nah dari pengaduan itu tim kami melotot itu juga apa masalah-masalahnya. Kita bisa langsung bantu. Jangan sampai hak-hak anak hilang lah. Iya, karena kita berkejar-kejar sama waktu masalahnya. Itu artinya apa? Secara prinsip asal administrasinya sesuai tidak ada hambatan bagi kita. Nah, kembali administrasi Pak mengingatkan saya nih, kira-kira orang tua itu ada proses enggak lagi untuk ke capil atau kayak dulu kan harus legalisir ini. Untuk yang tahun ini gimana Pak? Enggak, saya kira sesuai dengan ketentuan itu sudah kita pasang di sini. Hanya beberapa nanti ada memang disahkan oleh pejabat yang berwenang di tingkat desa. Desa. Itu di sekitar sana aja berarti. Biar tidak semuanya umplak ke situ. Sesuai dengan kewenangannya. Kalau dulu kita juga berikan tolong sahkan tuh khawatir. Kenapa saya ngesahkan dan sebagainya gitu. Sekarang kita sudah berikan ketentuannya sehingga tidak terfokus pada satu tempat akan menghambat. Tapi saya juga enggak kepake Pak ya. Enggak, kecuali yang pindah. Kecuali yang pindah gitu ya. Pindah rayon juga Pak ya. Pindah rayon enggak ya. Tidak butuh itu. Karena tahun lalu lumayan ramai Pak orang ngantri bikin domisili. Mereka kalau pindah, kalau dari Sinduat ini misalnya ke Jawa, dia tinggal kepala sekolahnya memberikan administrasi, saya tanda tangani sebagai persetujuan untuk mencabut di dapur D. Itu aja. Yang lain sudah clear dah. Sudah clear Pak ya. Sebab kalau masih di sini tercantum di satu persatuan pendidikan tidak dicabut, mereka tidak bisa daftar di situ. Tidak bisa akan double, kan tidak kelihatan namanya. Kalau misalnya sudah kadang sekolah di sini, pindah tanpa ada permisi, mau lari masuk di sana, mereka tidak akan bisa masuk ke dapur D. Tidak bisa, harus dicabut dulu. Makanya lapor ke kita, saya setujui, dicabut di dapur di sini, masuk di dapur D di sana. Jadi secara prinsip nampaknya walaupun sistem aplikasi yang kita bikin, tidak harus mati oleh sistem itu, harus bisa fleksibel. Di mana kita bisa bantu gitu ya. Langsung terkait gini Pak, ini kan proses ini lumayan Pak ya, ini menjadi istilahnya agenda penting orang tua tiap tahun Pak. Itu pasti kan tidak tertutup kemungkinan itu ada kecurangan dan lain sebagainya. Kalau dari segi orang tua kan pasti karena melihat ini bisa punya orang dalam, gimana sih cara kita mengantisipasi kecurangan itu Pak? Gini. Di dalam sistem itu sudah diatur orang tua membuat satu pernyataan. Misalnya yang disabilitas ada surat keterangannya, ada pernyataan orang tua. Orang yang tidak mampu atau orang yang mampu menyatakan diri tidak mampu itu ada surat pernyataan orang tua. Apabila nanti mereka melanggar, nanti
Karena kita juga akan verifikasi langsung Pak. Pertama bagi yang terkategori memiliki kartu KIP, tidak KPS, mampu ya. dan seterusnya, sekolah kita sudah tugaskan di ketentuan itu akan diverifikasi. Turun langsung. Ya, turun langsung melihat fakta itu supaya adil. Ya. Karena kan kita nggak tahu orang itu apakah rambut sama hitam, tapi pikiran belum tentu sama. Tapi berdasarkan apa yang sudah kita lakukan, semakin tahun semakin baiklah. Semakin tahun luar biasa. Artinya Pak, pengaduan sudah siapkan. Silahkan kalau ada yang bermasalah, adukan saja di situ. Kita nanti proses dan apabila ketemu benar melakukan disanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Paling tidak please you out. Berarti anak itu akan dikeluarkan seperti itu Pak ya? Iya, Kalau misalnya melanggar itu dari risikonya. fakta gitu ya. Sehingga kan termasuk ada call center juga Pak ya? Ya. Siapin. Termasuk itu menyiapkan call center juga. Kan ini beliau di webnya ada call center. Ya, sudah disiapkan. Jadi komunikatif kita cepat gitu ya. Ya. Langsung tadi yang di awal saya lupa Pak untuk bertanya dengan kondisi seperti saat ini Pak, kira-kira gimana sih kabar anak-anak kita sekarang Pak? Gitu ya. Anak-anak kita gimana kabar Pak? Udah setahun lebih. 1,5 tahun lebih gimana sih? Sebenarnya kita sebenarnya? Saya sudah cukup bingung itu menerima dari semuanya. Kapan saya masuk ini? Yang awalnya dulu saya jadi murid Pak, cita-cita saya kayak gini Pak. Oh gitu ya. Kan ada libur gitu istilahnya. Tapi ini kelamaan Pak kira-kira. Kelamaan Pak bener. Orang tua juga sudah kan? Ya. Kalau kita lihat jujur ini ya. Ini. Sesungguhnya kalau berdasarkan laporan-laporan teman-teman, PJJ ini berjalan enggak? Dengan daring ini berjalan enggak? Kita mengakui kalau kelas bawah, bayangkan TK, SD kelas 1, 2, 3. Kecuali kita buat mereka dalam game, baru mungkin bisa dia 5 menit lah. Selanjutnya mereka sudah akan lari-lari, anak TK itu kan. Oleh karena itu kita perintahkan pada guru-guru bagaimana berinovasi, membuat satu model pembelajaran mungkin dengan video, dengan film yang membuat menarik lah, yang bisa nanti animasi itu. Ya, animasi itu sudah dilakukan. Tapi jujur masih banyak keluhan oleh masyarakat kita. Wajar, dan saya pun sendiri termasuk punya cucu di rumah, ibunya yang bawa HP 2 atau laptop 2, ini ngapain? Ini buat jawaban. Aduh. Nah, kita sudah stressing, Bapak Ibu guru coba pantau ke rumah. Jadi berkunjungnya tapi pakai prokes. Iya, tetap prokes. Ya, nggak berdekat, jangan sampai kita sudah learning loss ya, learning loss. Kalau dibiarkan gini loss generation. Itu kita khawatir juga. Oleh karena itu kita terus antisipasi, guru-guru tolong berkomunikasi melalui WA dengan apa orang tua itu betul-betul anak dijaga. Tapi sementara kabarnya, laporannya sih baik-baik aja Pak. Gitu ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi target, tapi saya melihat faktanya memang belum kita bisa menerima. Harus kita akui Pak ya, harus kita akui ya. Ya, kita akui itu. Betul. Ini sebenarnya apa program Pak Nadiem, Pak Menteri jauh sebelumnya dia akan mendigitalisasikan terkait dengan proses semuanya. Ini nampaknya kita tidak menginginkan, tapi ini terjadi. Gayung bersambut jadi. Dipaksa kalau enggak itu dipercepat. Mungkin puluhan tahun kita. Tapi mohon maaf, kita tidak menginginkan kejadian ini. Kita tidak menginginkan. Tapi akan kita maksimalkan lah. Inilah fakta terjadi, sehingga saat ini tidak ada pilihan. PJJ wajib dilaksanakan. Pembelajaran jarak jauh ya. PJJ. Mudah-mudahan di Juli ini, sebagaimana arahan Pak Menteri dan perkembangan COVID tidak akan anak-anak tatap muka. Harapan kita. Harapan. Masyarakat memang begitu. Tapi meskipun dengan standar prokes Pak ya tentunya. Tapi kalau memang ada hal-hal baru yang muncul menjadi klaster baru, undang-undang itu secara jelas pemerintah bertanggung jawab terhadap keselamatan masyarakatnya. Hati-hati, tidak berani kita tidak sembarangan asal untuk menyuruh sekolah. Kita Bandung kan terkenal kita heterogen. Iya Pak. Terjadi harus mobilisasi penduduk itu cepat dan besar. Ini harus hati-hati pemerintah dalam hal ini. Ya nanti kita lihat saja. Kita akan tunggu informasi selanjutnya. Mudah-mudahan Tuhan selalu melindungi dan kita selamat hari ini. Untuk closing dah sekarang Pak, dari Pak Kadis Kominfo lah. Mungkin kira-kira apa sih pesan-pesan buat para pendengar penonton kita ini terkait pelaksanaan PPDB ini dari segi
komunikasi dan informatika Pak dari segi Pak Ya, Kadis Kominfo. terima kasih. Jadi memang seperti apa yang disampaikan ini, COVID katakanlah memberi hikmah juga bahwa proses transformasi digital yang memang katakanlah dirancang sekian tahun lagi ini memang dengan situasi yang terkini itu dipercepat semuanya, ya kan? Transformasi jaringan, transformasi telekomunikasi, infrastruktur, termasuk ya kita juga tidak bisa memprediksi bahwa kebijakan Pak Bupati kita yang katakanlah menyediakan laptop di SD SMP itu ternyata sekarang manfaatnya luar biasa, termasuk jaringan-jaringan itu ternyata memang manfaatnya luar biasa. Padahal di awal-awal mungkin katakanlah tanda petik banyak dicemooh gitu, tapi kenyataannya sekarang Bandung yang paling dalam tanda petik siap untuk melaksanakan. Alam yang menjawab. Alam yang menjawab. Ini mungkin hikmah kita, makanya kami Kominfo dari segi pengawalan teknis katakanlah ini tentunya akan berusaha memaksimalkan dengan apa yang sudah dipercayakan kepada pimpinan kami di Kominfo, comment center, jaringan, utilitas dan sebagainya, kami akan berusaha maksimalkan untuk sebesar-besarnya untuk masyarakat Bandung, termasuk khususnya di layanan dasar, pendidikan, kesehatan, pelayanan publik dan ekonomi tentunya. Mungkin demikian yang kami sampaikan. Terima kasih. Untuk dari Pak Kadis gini, apa namanya pendidikan? Kira-kira apa sih pesan-pesannya untuk para pendengar penonton ini terkait PPDB kali ini? Yang perlu diperhatiin tuh apa sih sebenarnya Pak, sama yang perlu diketahui sama mereka untuk proses ini biar lancar lah. Baik, teman-teman barangkali atau seluruh masyarakat yang barangkali mendengar ini, ya menyaksikan ini, saya berpesan karena kebetulan pelakunya kami bersama Kominfo dan Capil, utama kami, saya berpesan kepada seluruh masyarakat yang khususnya memiliki anak-anak yang akan sekolah, itu memiliki emas istilahnya. Masa depan kita ada di situ. Saya mohon perhatiannya, tolong kawal anak-anak kita mulai pendaftaran. Jangan hanya menitip. Saya udah titip pembantu, saya udah titip gurunya, besok-besok komplain. Yang tahu itu anak itu orang tuanya itu sendiri. Perhatikan jadwal-jadwal yang kita sudah berikan, yang sudah kita turunkan lewat Juta Juknis, bantu kami. Bersama-sama baca, bersama-sama pahami. Kalau memang ada yang belum, barangkali mohon dikomunikasikan pada kami. Prinsip siap 24 jam untuk melayani tiap hari. Siap, luar biasa. Saya berharap semua PPDB ini berjalan lancar. Ini merupakan langkah awal menuju peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Bandung. Kalau ini sukses, saya yakin tinggal jalan saja ke depan. Dengan catatan semua berkomitmen, masyarakat, pemerintah harus bersatu padu untuk mengembangkan misi pendidikan ini. Saya kira itu, mudah-mudahan semua kita dalam lindungan yang kuasa. Yuk tetap semangat gitu ya. Oke, terima kasih. Apresiasi. Terima kasih buat bapak-bapak sekalian yang sudah hadir di podcast Ngonsep hari ini. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa ketemu lagi dengan bahasa yang berbeda, dengan materi yang berbeda, dan tetap sehat. Tentunya kita akan, kalau betul nanti Juli pembelajaran tatap muka langsung, kami Kominfo pasti akan siap backup, katakan mempublikasikan hal itu bahwa Bandung sudah siap untuk melaksanakan itu. Mungkin demikian. Ya, terima kasih Pak Kominfo. Mudah-mudahan kerja sama ini bisa kita laksanakan ya.